Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Afrilia. Saya dari kelas 12 IPS 5, absen 32. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya karena mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia saya, yaitu Pak Ferry. Jadi saya lahir di Kota Pati tahun 2006. Dan hobi saya itu menyanyi. Tinggi badan saya itu 149 dan berat badan saya itu 40. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Saya menempuh pendidikan dari PAUD. Saya PAUD sekitar umur 3-4 tahun. Di situ saya mempunyai banyak teman dan guru-guru saya yang juga sabar dalam menghadapi muridnya. Memori saya waktu masih PAUD masih teringat sedikit. Di situ saya diajari melukis, menggambar, menyusun puzzle. Kemudian setelah PAUD, saya beranjak menjadi anak TK. Saya TK berada di TK Islam di Desa Growonglor. Di situ teman-teman saya juga banyak. Dan saya waktu TK pernah melakukan study tour di Semarang. Di situ sangat menyenangkan sekali. Saya mempunyai satu teman yang akrab. Dan guru-guru saya yang saya ingat bernama Bu Tiwi, Bu Indun, dan Bu Jum. Setelah saya lulus TK, saya menjadi anak SD. Di SD, saya ber-SD kan di SD Kebun Sawahan 2 di Desa Sawahan. Di situ teman saya sedikit karena waktu itu sudah mengenal istilah pertemanan yang berkelompok gitu, seperti kubu-kubunan lah. Saya di situ mempunyai teman 1-2 saja. Waktu SD saya pernah dinakali, dibully teman saya waktu SD. Tapi saya bukan tipe anak yang cengeng atau anak yang minder, cupu seperti itu. Saya itu anak yang pemberani. Dan apabila kalau ada teman saya yang berbuat yang enggak benar, maka akan saya lawan. Jika saya sudah kewalahan, maka saya bilang kepada kepala sekolahnya. Dan apabila itu tidak mempan, saya akan bilang kepada orang tua. Saya pernah mogok sekolah selama seminggu. Gara-gara teman saya pernah memukul saya. Tas saya ditumpahkan ke lantai. Waktu itu saya juga melawan, cuma di situ temannya banyak dan saya kewalahan, kan saya cuma sendirian. Terus saya cerita ke guru saya dan orang tua saya, sehingga orang tua saya menyuruh saya untuk tidak sekolah selama seminggu supaya teman saya ketakutan dan meminta maaf. Alhasil setelah itu guru saya menelpon orang tua saya dan saya disuruh buat sekolah. Dan sampai di sekolah, teman-teman saya meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
Dan kejadian itu berangsur dari kelas 2 sampai kelas 5. Setelah itu, waktu kelas 6 saya melakukan study tour ke Jogja dan Bandung. Di situ saya bersama teman-teman saya melakukan study tour yang sangat menyenangkan. Dan waktu itu berada di Candi Borobudur. Di sana sangat asik karena bisa menikmati keindahan alam dan pesona Indonesia yang sangat indah sekali dan bertemu para turis-turis asing. Di situ teman-teman saya meminta foto, tetapi saya tidak karena saya asik sendiri berfoto-foto diri karena aku sangat menyukai diriku. Terus setelah itu saya menginjak SMP. Saya SMP-nya di SMP 1 Juwana. Waktu pendaftaran SMP sebelum saya masuk di SMP 1 Juwana, saya mendaftar di 4 SMP, yaitu SMP 1 Juwana, SMP 2 Juwana, SMP 3 Juwana, dan SMP 4 Juwana. Karena keterimanya di SMP 1, ya sudah saya bersekolah di SMP 1 Juwana. Di sana waktu masa perkenalan lingkungan sekolah, saya mempunyai sedikit teman, soalnya pada belum kenal satu sama lain. Dan sangat tidak mudah untuk beradaptasi dengan teman-teman baru. Terus setelah masa perkenalan lingkungan sekolah, ditentukanlah kelas setiap siswa dan saya berkelas di kelas 7C yang mempunyai wali kelas bernama Bu Anis. Di situ teman-teman saya pada belum akrab, jadi masih pada malu-malu. Setelah berlama-lama akhirnya kita pada berkenalan satu sama lain dan menjadi akrab. Di situ saya mengikuti ekstrakurikuler teater dan musik karena saya menyukai seni. Di SMP saya banyak mengikuti kegiatan. Semisal ada event atau sebuah acara di sekolah, pasti saya selalu ikut. Dan pada kelas 8 SMP saya melakukan study tour di Jakarta, Bandung. Di situ kami melakukan study tour selama 3 hari 2 malam. Waktu itu saya dan teman-teman saya sangat berambisi karena belum pernah ke Jakarta dan Bandung. Di situ waktu di Bandung saya menginap di sebuah hotel. Satu kamar waktu itu diisi 4 orang, yaitu aku, Meta, Nadine, dan Shiva. Di situ sangat menyenangkan sekali, kami menghabiskan waktu bersama, bercerita, berfoto-foto, dan makan-makan. Hingga berangsurnya waktu,
Waktu pulang pun tiba. Waktu pulang pun tiba. Kita pulang, alhamdulillah diberi keselamatan sampai tujuan. Setelah itu, waktu menginjak kelas 9, ada sebuah kejadian yaitu corona, sehingga kami diliburkan sekolah, sehingga tidak bisa bertatap muka dan berbasis online. Setelah itu, saya lulus SMP dan saya bingung mau melanjutkan di SMA mana, karena banyak sekali pilihan-pilihan SMA yang menarik. Dan pada akhirnya saya memilih SMA di SMA Negeri 1 Juwana. Soalnya itu dekat dengan rumah. Saya setiap hari bersekolah diantar jemput oleh orang tua saya. Setelah menginjak SMA, saya di kelas 10 IPS 5 karena saya mengambil jurusan IPS. Di situ wali kelas saya bernama Bu Wida. Bu Wida orangnya sangat ramah sekali dan baik hati. Dan saya di SMA juga banyak melakukan event seperti lomba-lomba di sekolahan. Saya pernah ikut lomba foto pahlawan, terus lomba fashion show, terus lomba menyanyi. Di situ di sekolah di SMA Negeri 1 Juwana rasanya sangat menyenangkan. Banyak cerita yang terlukis di sana. Setelah itu saya mulai kembali sekolah bertatap muka pada kelas 11. Di kelas 11 saya bertempatkan di kelas 11 IPS 5 yang mempunyai wali kelas bernama Pak Faklur. Pak Faklur saya kira itu orangnya mengerikan, ternyata orangnya itu humble dan asik sekali. Setelah itu, waktu kelas 3 SMA, itu adalah waktu yang sangat menegangkan karena akan melanjutkan kehidupan di perguruan tinggi, berlanjut kuliah atau bekerja. Di kelas 12 IPS 5, wali kelas saya bernama Pak Supriyadi. Pak Supriyadi yaitu pengampu guru ekonomi sekaligus wali kelas. Di situ teman-teman saya waktu SMA itu juga menyenangkan. Dan mereka asik semua. Setelah ini, kita akan lulus. Dan kita akan menentukan jalan kehidupan masing-masing. Rasanya sangat sedih karena harus berpisah dengan teman-teman yang bertemu setiap hari. Tapi itulah kehidupan. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen video pengalaman pribadi saya di akun channel YouTube saya. Terima kasih semuanya. See you next time, guys.